Pada masa lampau, di daerah Margorejo, Pati, terbentang hutan lebat yang belum pernah dijamah manusia. Pohon-pohon menjulang tinggi, burung bersahutan, dan sinar matahari nyaris tak menembus dasar hutan. Orang-orang takut mendekat, sebab mereka percaya hutan itu dijaga makhluk halus dan binatang buas. Namun, di tengah kesunyian itu, hiduplah seorang pertapa bijaksana bernama Mbah Klotok. Setiap pagi, Mbah Klotok duduk bersila di bawah pohon beringin besar sambil memejamkan mata, bersatu dengan alam. Penduduk desa sekitar sering datang menemuinya untuk meminta nasihat atau pengobatan. "Anak saya demam. Bah, apa yang harus saya lakukan?" tanya seorang ibu dengan wajah cemas. Mbah Klotok tersenyum lembut. "Ambil air dari sumber di utara hutan, campurkan dengan doa dan keyakinan. Kesembuhan datang dari hati yang percaya." Lama-kelamaan, kabar tentang kebijaksanaannya menyebar kemana-mana. Orang datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga belajar tentang hidup. Ilmu tidak boleh disembunyikan, ucap Mbah Klotok suatu hari kepada muridnya, Ki Suto. Seperti air yang mengalir, ilmu harus dibagikan agar memberi kehidupan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Mbah Klotok mendapat wangsit dalam semedinya. Sebuah suara lembut berbisik dari arah hutan. "Wahai penjaga bumi Margorejo, tempat ini akan menjadi tanah makmur dan damai. Namun, engkau harus melakukan laku suci selama 40 hari. Mbah Klotok membuka mata, menatap langit, dan berjanji akan menunaikannya. Keesokan harinya, Ki Suto datang menemuinya. "Mbah, semalam pondok Mbah bercahaya. Apakah itu pertanda?" tanyanya. "Benar, Suto. Aku harus berpuasa dan bertapa selama 40 hari 40 malam. Jawabnya tenang. "Sendiri di hutan ini, Mbah?" tanya Suto. "Ya, hanya dengan kesunyian, hati manusia bisa mendengar suara langit." Hari-hari pun berlalu. Mbah Klotok tidak makan, selain daun dan minum air dari celah batu. Siang hari ia bermeditasi. Malam hari, ia berdoa. Alam menjaganya. Hujan turun lembut. Hewan-hewan menjauh tanpa mengganggu. Pada hari ke-30, Ki Suto datang membawa air kelapa. "Mbah, izinkan saya membantu." Mbah Klotok tersenyum. Kekuatan bukan dari tubuh, tapi dari niat yang tulus. Pada malam ke-40, cahaya keemasan menyelimuti hutan. Seekor burung besar berwarna emas terbang dan hinggap di pohon beringin. "Apakah engkau utusan Sang Pencipta?" tanya Mbah Klotok. Burung itu mengepakkan sayap dan menebarkan cahaya. Dari dalam hati, ia mendengar pesan. Tempat ini akan makmur bila manusia menjaga alam. Setelah itu, burung itu menghilang di balik kabut. Keesokan harinya, Mbah Klotok berkata pada Suto, "Kita harus membuka hutan ini untuk manusia. Alam telah memberi izin." Warga desa datang membantu. Mereka menebang pohon seperlunya dan membersihkan lahan. Perlahan-lahan, hutan itu berubah menjadi cikal bakal perkampungan baru. Suatu sore, Mbah Klotok mendengar suara gemericik air. "Suto, dengar itu?" Mereka berjalan mencari sumbernya dan menemukan mata air jernih mengalir dari celah batu. "Airnya segar sekali," ujar Suto. Mbah Klotok tersenyum. "Inilah berkah dari Tuhan. Air ini sumber kehidupan bagi kita." Anak-anak yang ikut tertawa berkata, "Airnya berbunyi, klotok-klotok." Mbah Klotok pun berkata, "Kalau begitu, kita sebut tempat ini Dukuh Klotok. Air itu tak pernah kering, bahkan di musim kemarau." Tahun demi tahun berlalu. Dukuh Klotok menjadi makmur. Sawah hijau, sungai jernih, warga hidup damai, dan saling membantu. Mbah Klotok menjadi panutan bagi semua. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ranu mengeluh. "Mbah, saya sudah bekerja keras, tapi hasil panen buruk." Mbah Klotok menjawab, "Bukan kerja keras yang kurang, tapi niatmu yang belum tulus. Tanam bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua." Ranu menunduk, lalu berubah menjadi petani yang dermawan. Menjelang akhir hayatnya, Mbah Klotok berkata, "Suto, jika aku tiada, jaga sumber air ini." Ajarkan anak-anak bahwa alam bukan untuk dikuasai, tapi dijaga. Suto berjanji dengan air mata menetes. "Kami akan menjaga warisan ini selamanya."
Setelah kepergiannya, warga Dukuh Klotok mengadakan upacara penghormatan setiap tahun. Mereka berdoa, menari, dan bercerita tentang sang pertapa bijaksana. Dalam keheningan malam, selalu terdengar suara air klotok-klotok. Seolah jiwa Mbah Klotok masih menjaga mereka. Kini, Dukuh Klotok menjadi desa yang indah dan damai. Mata air peninggalan Mbah Klotok masih mengalir, memberi kehidupan bagi semua. Di setiap rumah, tergantung ukiran wajahnya dengan tongkat bambu dan senyum lembut. Pesan beliau tetap hidup. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kalian. Pesan moral, kisah ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari tubuh, melainkan dari ketulusan hati. Siapa yang hidup dengan jujur, bekerja dengan niat baik, dan menjaga alam, akan hidup dalam keberkahan. Dongeng Hikmah Nusantara.